내가 발라줄까? 됐거든요. Di episode sebelumnya, saat mereka semua berada di pantai, Jandi yang sedang berenang tiba-tiba kram, dan mulai tenggelam. Di saat itu juga Ji-Hoo langsung berlari dan menolongnya. Saat berada di kamar Jandi, Junpyo memberikan gelang kaki kepada Jandi, dan memintanya agar selalu menjaganya. Di lain hari, Junpyo yang sedang bahagia mengajak Jandi untuk naik helikopter. Di sana ia menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk hati, dan bisa membuat Jandi terharu. Di malamnya saat Jandi bertemu Ji-Hoo di pantai, ia menghibur Ji-Hoo yang sedang galau ditinggal kekasihnya. Terbawa suasana mereka malah berciuman. Saat mengetahuinya, Junpyo langsung marah. Ingin tahu cerita selanjutnya? Tonton terus kelanjutan drama Korea Boy Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. Saat hendak minta maaf ke Junpyo, pria itu malah langsung pergi meninggalkan Jandi, tanpa mengucapkan kata-kata. Tidak mau menyerah begitu saja, Jandi bergegas memacu sepedanya ke rumah mewah Junpyo. Tak lama setelah mobil pria itu tiba, Jandi langsung mengejar pria itu. Dengan cepat Junpyo pindah ke kursi pengemudi dan memacu mobilnya keluar rumah. Wajah Jandi berubah putus asa. Namun mendadak sebuah mobil sport berwarna putih berhenti di dekatnya. Pengemudinya adalah seorang wanita cantik, yang langsung membukakan pintu dan menyuruh Jandi masuk supaya mereka bisa mengejar Junpyo. Kejar-kejaran berakhir ketika mobil sport putih itu berhasil menghadang mobil Junpyo, dan si wanita cantik itu langsung turun sambil menodongkan pedang kayu ke arahnya sambil marah, yang telah bersikap tidak sopan pada wanita. Rupanya, sang wanita itu adalah Gu Junhee yang tidak lain adalah kakak Gu Junpyo. Meski galak, Junpyo ternyata tidak berkutik saat berhadapan dengan sang kakak. Begitu sampai di rumah, Junpyo sengaja menolak untuk makan malam bersama, meski dirinya lapar, sehingga Junhee hanya makan ditemani oleh Jandi, Woo-bin, dan Yi-jung. Dari mereka, wanita itu akhirnya mendengar cerita tentang pertikaian sang adik dan Ji-Hoo. Setelah semuanya selesai, Junhee mengantar Jandi pulang dan mengucapkan terima kasih karena gadis itu bisa membuka hati Junpyo sehingga lebih manusiawi. Di tempat lain, Ji-Hoo mengajak Junpyo bertemu untuk menyelesaikan konflik, namun bukannya tuntas, permusuhan keduanya malah semakin meruncing ketika Ji-Hoo meminta Junpyo menjauhi Jandi. Keesokan harinya, Junpyo tidak main-main dengan ancamannya. Ia mendatangi kepala sekolah Shinhwa, serta mengintimidasi supaya Ji-Hoo dan Jandi dikeluarkan. Tiba-tiba, Junhee muncul dan menarik sang adik keluar sambil menjewer kupingnya. Setelah itu, ia mengajak para personil F4 dan Jandi untuk ikut ke rumah. Begitu sampai di rumah, Junhee mempunyai ide untuk Junpyo dan Ji-Hoo supaya bisa menyelesaikan konflik mereka lewat adu ketangkasan. Siapa yang menang bakal dipenuhi permintaannya. Pertandingan pertama adalah bidang berkuda, di mana Ji-Hoo diunggulkan.
Saat pertandingan, Ji-Hoo unggul jauh namun akhirnya kalah karena Junpyo mengambil jalan pintas. Meski menang, Junpyo harus bersedih karena akibat tindakannya, kuda yang ditunggangi cedera parah dan dinyatakan tidak akan pernah bisa berlomba lagi. Pertandingan kedua, Ji-Hoo yang memilih dan hasilnya adalah balap mobil. Sudah pasti Ji-Hoo kalah karena sejak kematian kedua orang tuanya, Ji-Hoo tidak berani menyetir mobil, tapi dia bisa menyetir mobil karena Seo Hyun yang dulu mengajarinya. Karena khawatir, Jandi berusaha membujuk Ji-Hoo untuk mundur saja sambil membawakan bubur untuk Ji-Hoo. Tapi Ji-Hoo tetap menolak mundur dari balapan, karena tidak ingin kalah dari Junpyo. Junpyo yang kebetulan tengah latihan di sirkuit, melihat mereka sehingga kehilangan konsentrasi yang mengakibatkan mobilnya selip. Sebelum pertandingan dimulai, Ji-Hoo sengaja memeluk dan mencium kening Jandi tepat di depan Junpyo. Akibatnya Junpyo kehilangan konsentrasi dan membuat Ji-Hoo memenangkan balapan itu. Karena kedudukan seimbang, akhirnya digelar pertandingan ketiga. Kali ini, yang memilih adalah Jandi dan hasilnya adalah renang. Tentu saja Junpyo yang fobia terhadap air keberatan, namun Junhee mengingatkan bahwa bila itu dilakukan, maka Ji-Hoo yang dianggap menang. Supaya pertandingan tetap berjalan, Yi-jung menyebut siap menggantikan Junpyo bila yang lain tidak keberatan. Siapa sangka, Jandi juga buka suara dan menyebut kalau dirinya juga ingin menggantikan Ji-Hoo. Kasus cinta segitiga Jandi dengan Junpyo dan Ji-Hoo juga terdengar oleh keluarga gadis itu, yang kontan merasa kecewa. Atas nasihat sang ayah, Jandi menemui Junpyo untuk menjernihkan masalah, sekaligus meminta maaf. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, supaya kami semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.